Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama Pak Yuda di dalam pelajaran TIK. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan mencoba membuat website perpustakaan digital ya teman-teman, dengan menggunakan Google Sites. Nah, kita bisa membuat suatu website secara gratis dan cepat tanpa perlu mengoding ya, atau mempelajari bahasa pemrograman, sehingga kita bisa membuatnya dengan cepat, yaitu dengan menggunakan Google Site ya teman-teman ya. Nah, pada hari ini kita akan coba membuat website perpustakaan digital ya. Nah, langkah pertama kita buka Google Chrome kita, lalu kita ketikkan Google Site. Oke. Nah, nanti kita klik New Google Sites ya teman-teman ya. Oke, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, silakan teman-teman pilih template Google Site-nya mau yang mana ya. Kalau Bapak sih pilih yang blank saja ya. Nanti Bapak akan kreasikan sendiri ya tampilan dari situs atau website yang mau Bapak buat. Oke, Bapak pilih blank, tadi Bapak klik blank. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini udah ada ya tampilannya, tampilan awalnya seperti ini. Oke, pertama kita ganti judul situsnya dulu ya. Di untitled site ini kita ganti perpustakaan digital ya, digital SMP IP Baitul Mal misalnya. Oke, nah ini ya nama websitenya. Lalu di judulnya ini mungkin untuk headernya, gambar headernya kita ganti ya. Kita klik change image, select image ya. Nah, kita bisa cari di bagian search, atau mungkin bisa kita cari di bagian galeri yang kira-kira sesuai ya, yang mana mungkin Bapak akan klik mungkin yang ini ya, coba, lalu select. Nah ini, nah di your page title ini kita ganti jadi nama websitenya ya teman-teman ya, perpustakaan digital SMP IP Baitul Mal. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk tampilan awal sudah jadi ya. Kita seperti ini dulu ya untuk tampilan awalnya. Lalu mungkin selanjutnya kita siapkan dulu database atau data buku digital yang mau kita tampilkan di website ini ya teman-teman ya, yang mau kita tampilkan di sini. Oke, pertama kita buka Google Drive dulu ya teman-teman. Google Drive. Nah, kita klik ke Google Drive ya teman-teman ya. Wah, ada error. Oke, kita coba ulang. Drive. Nah, kita ke My Drive ya. Kita klik My Drive. Oke, di My Drive ini kita klik, lalu kita klik tombol New ya teman-teman ya, yang tanda plus ini di kiri atas. Kita klik tombol New. Lalu kita buat folder baru ya. Kita pilih folder yang paling atas. Nah, kita namakan foldernya itu perpustakaan, perpus digital ya misalnya, SMP IP BM. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik tombol create. Oke, nah sudah terbentuk foldernya. Nah, foldernya ini berfungsi sebagai database ya, atau tempat penyimpanan data-data buku digital yang mau kita tampilkan di website perpustakaan digital ini ya teman-teman ya. Jadi nanti website ini akan mengambil data bukunya ini dari folder yang sudah kita buat di Google Drive ini ya.
Perpus Digital SMP IPBM. Nah, kita buka foldernya, kita klik 2 kali. Kita masuk ke dalam foldernya ya, teman-teman. Nah, di dalam folder ini yang harus kita buat adalah pertama Google Form ya. Kita buat Google Form, kita klik new. Kita klik new lagi, lalu pilih Google Forms ya, teman-teman. Google Forms. Nah, fungsi Google Forms ini untuk apa? Nanti fungsinya Google Forms ini sebagai tempat kita mengupload ya, mengupload data buku yang mau kita tampilkan atau yang mau kita simpan di dalam drive ini ya, teman-teman ya. Jadi kan data bukunya harus diupload dulu ke dalam folder Perpus Digital SMP ini. Tapi uploadnya itu melalui Google Form seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, untuk untitled formnya ini kita ganti jadi upload data buku mungkin ya, data buku perpustakaan digital SMP IP Baitul Mal. Oke. Nah, sekarang udah jadi judulnya. Kita tambahkan tema ya. Kita tambahkan tema. Nah, kita klik tombol yang ini ya, teman-teman ya, customize theme yang ada di atas nih ya. Nah, ini yang Bapak tunjukkan dengan kursor mouse. Nah, ini kita klik. Lalu kita klik choose image di bagian header. Kita klik choose image. Nah, mungkin temanya itu work and school ya, teman-teman ya. Nah, coba kita cari tema gambar yang kira-kira sesuai dengan website perpustakaan kita ya. Mungkin gambarnya yang ini aja deh. Nah, ini ya. Kalau sudah dipilih, diklik klik tombol insert. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada header dari Google Form-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini untitled form yang di atas, yang sebelah kiri atas ini kita klik saja agar berubah ya namanya. Nah, otomatis dia akan berubah ya mengikuti judul yang ada di sini ya, teman-teman, yang di tengah sini ya. Oke, sudah jadi judulnya. Sekarang kita masukkan inputannya ya di bawah. Nah, di sini ada tulisan untitled question ya di bawah. Nah, ini kita klik, kita ganti jadi pertama mungkin jenis buku ya, jenis buku itu kan kalau perpustakaan itu banyak macamnya ya, jenis bukunya ya, atau kategori buku ya, kategori buku. Nah, kategori bukunya kalau di perpustakaan itu bisa kategori pendidikan misalnya, atau novel, atau misalnya tentang teknologi, tentang sejarah, agama, dan lain-lain ya, kategorinya macam-macam ya kalau di perpustakaan. Nah, ini pertama kita buat dulu kategori buku ya, inputannya. Lalu di sebelah kanan ini ada tulisan multiple choice. Nah, ini tipe inputannya ya. Nah, ini kita ganti multiple choice-nya, kita ganti jadi drop down ya. Drop down. Mungkin drop down. Oke, nah di bawahnya ini ada tulisan option 1. Nah, kita ketikkan pilihan kategorinya ya. Mungkin Bapak akan masukkan beberapa kategori ya. Yang pertama tentang agama Islam ya, kategori buku tentang agama Islam. Yang kedua mungkin tentang teknologi dan komputer ya, misalnya teknologi aja deh. Lalu yang ketiga misalnya tentang sejarah. Lalu yang keempat misalnya tentang tadi sejarah, agama Islam, teknologi, tentang budaya misalnya. Yang kelima tentang ekonomi. Oke, udah ada 5 kategori buku ya. Agama Islam, teknologi, sejarah, budaya, dan ekonomi. Nah, di bagian kanan bawah ini ada tulisan required. Nah, di sampingnya ada semacam tombol ya. Ini kita klik tombolnya ya. Kita klik. Nah, sampai dia berubah warna ya seperti ini.
Artinya ini wajib diisi ya teman-teman ya, kategori buku ini nanti wajib diisi ya. Jadi tidak bisa tidak diisi. Oke, kata inputan kategori buku sudah. Sekarang selanjutnya kita buat inputan yang kedua. Kita klik tombol add question ya, yang ada di sebelah kanan ya, tanda plus dengan lingkaran. Nah ini kita klik add question. Lalu inputan yang kedua mungkin nama bukunya, judul buku ya, judul buku. Nah untuk multiple choice-nya ini kita pilih short answer saja ya, atau jawaban pendek ya. Nah required-nya kita hidupkan juga. Lalu setelah judul buku mungkin pengarangnya ya, nama pengarang. Nah ini juga sama ya, short answer. Lalu required-nya kita hidupkan juga. Setelah nama pengarang, judul buku, nama pengarang, tahun terbit ya, atau penerbit dulu deh, penerbit buku. Kan biasanya buku itu ada penerbitnya ya, dari misalnya dari penerbit A, B, C dan seterusnya ya. Nah ini tetap short answer. Nah requirednya kita hidupkan. Lalu judul buku, nama pengarang, penerbit. Mungkin selanjutnya adalah tahun terbit ya, tahun terbit. Nah ini juga short answer ya, short answer. Nah ini required. Nah untuk kalau di tahun terbit ini kita klik dulu nih ya, yang bagian titik 3 ya, yang di bawah nih. Nah ini kita klik. Nah kita pastikan respon validasinya ini ada tanda centang ya. Untuk yang tahun terbit saja ya, ada tanda centang. Nah di sini ada tulisan number, lalu sampingnya is number. Nah maksudnya apa? Jadi inputan ini cuma bisa diisi oleh angka, karena tahun terbit itu kan terdiri dari angka ya. Misalnya tahun terbit bukunya tahun 2005, berarti kan isinya 2005, nggak boleh teks atau simbol yang lain ya. Jadi cuma angka aja yang bisa diinputkan di tahun terbit ini. Nah apabila ada seseorang yang menginputnya bukan angka, kita kasih semacam teks peringatan ya di custom error text. Nah di sebelah sini nih kita klik. Oke, kita isi dengan mungkin dengan tulisan hanya boleh diisi dengan angka. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini sudah. Nah yang terakhir adalah kita input lagi, add question lagi. Terakhir adalah upload ya, upload file atau dokumen buku digitalnya. Jadi di inputan terakhir kita akan ada tombol upload file buku ya. Jadi bukunya nanti berupa file atau ebook ya, electronic book, nanti akan diupload di sini. Nah untuk multiple choice-nya ini kita ganti ya teman-teman. Kita ganti, kita pilih file upload ya, ini ya, file upload. Nah nanti muncul tulisan seperti ini. Nah ini kita continue saja ya, kita klik tombol continue. Nah oke. Nah questionnya di sini kita ketik upload buku ya, upload ebook ya, ebook. Oke, upload file ebook. Nah biar lebih jelas, file ebook. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Lalu di sini ada tulisan maximum number of files. Nah ini satu saja ya, satu saja. Lalu ada maximum file size. Nah maksimum file size-nya kita atur mungkin jadi paling besar itu 10 MB ya, atau 100 MB deh, 100 MB ya. Jadi kalau lebih dari 100 MB kita udah nggak bisa upload ya teman-teman ya. Lalu nah di bawahnya ada tulisan this form can accept up to 1 GB. Jadi form ini cuman bisa upload sampai 1 GB maksimal. Jadi kalau udah lebih 1 GB nih penyimpanan bukunya ini di folder perpus digital ini, maka dia akan tidak bisa lagi digunakan untuk mengupload. Jadi mungkin ini kita ganti ya, kita change
Lalu nah di sini nih ya, kita klik change tadi ya. Nah, ini Bapak ulang. Nah, kita klik change ini yang kecil ini. Lalu di bagian maximum size of all file upload ini kita ganti jadi 10 GB ya, teman-teman, mungkin 10 GB biar lebih besar ya tempat penyimpanannya. Oke, udah. Kalau sudah, kita klik tombol save. Nah, ini requirednya kita hidupkan. Dah ya, oke. Kira-kira ini sudah ya, sudah lengkap ya. Kategori, judul, nama pengarang, penerbit buku, tahun terbit, upload file ebook. Lalu di bagian send, kita klik tombol send ya. Coba kita klik dulu tombol send. Nah, kita klik yang di bagian tengah ini ya, teman-teman ya. Tombol. Nah, ini tombol. Nah, ini untuk menampilkan atau ini link untuk menuju Google Form ini ya, teman-teman ya, upload data bukunya. Oke, nanti dulu deh untuk sendnya. Kita ke tombol setting ya, teman-teman, tombol setting. Lalu presentationnya. Nah, di bagian presentation kita ketik file buku Anda telah diupload gitu ya. File buku Anda telah berhasil di-upload. Nah, ini yang lainnya kita biarkan saja ya. Lalu di bagian general kita nah ini ya, di bagian responden scan. Nah, di sini ada dua pilihan, edit after submit, see summary chart. Nah, kita klik yang ini ya, edit after submit ya. Nah, ini kita klik beri tanda centang. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya kita nih udah ngupload buku ya, tiba-tiba ada kesalahan nih, misalnya ada kesalahan di input nama pengarangnya. Nah, itu kita bisa edit lagi yang kesalahannya itu ya, bagian kesalahannya itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau sudah diklik, kita klik tombol save. Oke, sekarang kita coba lihat di folder drive-nya ya, folder drive dari Perpus Digital. Nah, ini tadi karena sudah kita buat Google Form ini, upload data buku Perpus. Nah, dia muncul file ini ya, teman-teman ya, file Google Form-nya, sama ada folder baru juga nih di dalam folder Perpus Digitalnya, yaitu folder upload data buku. Nah, nanti di dalam folder ini akan berisi, di dalam folder ini ada folder lagi nih ya, teman-teman ya, upload file ebook. Nah, nanti di sini, di dalam sini ada nanti file ebook yang kita upload akan terupload di dalam folder ini ya, teman-teman ya, upload file ebook itu. Oke, sudah jadi untuk database-nya ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Google Form ini ya. Nah, ini kan ada bagian question dan responses. Nah, kita klik bagian responses sekarang ya, teman-teman ya. Bagian responses. Nah, di sini ada tulisan zero responses atau 0 respon ya. Nah, di sampingnya ada icon warna hijau nih ya, kotak warna hijau. Ini namanya icon create spreadsheet. Nah, ini kita klik ya, teman-teman. Kita klik, nanti muncul kotak seperti ini. Select response destination. Nah, di sini ada dua pilihan, create a new spreadsheet atau select existing spreadsheet. Nah, kita klik yang paling atas saja ya, create a new spreadsheet ya. Jadi kita buat baru spreadsheetnya. Nah, kita klik tombol create. Nah, kita klik yang ada di bawah, tombol create-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, akan terbentuk file spreadsheet ya, teman-teman ya, spreadsheet upload data buku perpustakaan. Nah, file spreadsheet ini fungsinya untuk apa? File ini fungsinya untuk menampung inputan upload data buku ini yang sudah kita input ya, lalu file ebooknya kita upload. Nanti dia akan muncul di sini nih. Misalnya kita sudah input buku tentang kategorinya agama ya. Nah, di sini kategori bukunya agama. Nanti muncul di sini agama Islam, lalu judul bukunya misalnya tentang fikih ya, fikih, nama pengarangnya,
siapa, misalnya pengarangnya Fulan, penerbit bukunya misalnya penerbit buku A gitu kan ya, tahun terbit 2000. Nah, di upload file ebook ini nanti akan muncul apa namanya? Akan muncul link dari lokasi filenya ya. File yang kita sudah upload, file buku yang sudah kita upload. Oke. Nah, ini sudah jadi. Oke, sekarang selanjutnya, nah nanti juga yang di spreadsheet ini kita akan tampilkan di website ini teman-teman, Perpustakaan Digital SMP IP Baitul Mal. Jadi bisa ditampilkan di sini ya. Jadi data bukunya yang ada di spreadsheet ini akan ditampilkan di website Perpustakaan Digital SMP IP Baitul Mal. Oke. Nah, ini coba sekarang kita isi dulu ya. Jadi kita isi beberapa buku ya di dalam Google Form-nya ini. Kita ke Google Form dulu, lalu kita klik tombol send. Kita klik tombol send. Lalu di bagian sini ada link. Ada di bagian send via ya. Di bagian send via ini ada di tengah-tengahnya ini, kita klik icon yang ada di tengah-tengah. Lalu muncul link ya, link. Nah, ini kita klik aja shorten URL-nya. Nah, oke teman-teman, setelah kita klik tombol copy, kita close dulu nih ya. Nah, coba kita ke new tab ya. Kita new tab, lalu kita pastekan tadi ya linknya. Ctrl V di bagian address bar, lalu enter. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Lalu kita isikan ya, apa namanya, data buku yang mau kita upload. Pertama kita isi kategori bukunya. Oke, kategori bukunya mungkin teknologi dulu ya, teknologi. Lalu judul bukunya. Oke, sebelum ke judul buku mungkin ke upload dulu ya. Bapak kurang terlalu hafal ya untuk judul bukunya. Kita ke add file, lalu select files from device ya. Nah, kita cari buku yang mau kita upload itu ada di mana tempatnya. Nah, ini Bapak akan upload buku karena teknologi ya. Bapak udah ada beberapa buku contoh ya. Nah, ini Getting Started with Arduino ya. Nah, setelah kita pilih file bukunya, nah ini dia bentuknya PDF ya teman-teman ya, .pdf. Nah, kita klik open. Oke. Kalau sudah, kita klik upload. Tombol upload yang ada di bawah ya, sebelah kiri. Oke, kita tunggu dia lagi upload. Oke, sudah diupload. Nah, tadi ya judul bukunya kita isikan, Getting Started with Arduino. Nah, itu ya. Nah, pengarangnya nggak salah ini ya. Penerbitnya, Bapak nggak tahu, lupa. Misalnya Arduino aja ya, Arduino. Tahun terbit 2005. Coba. Nah, ini ya contoh aja ya teman-teman ya. Kalau sudah, kita klik submit. Nah, submit. Oke, kita tunggu. Nah, kalau sudah muncul notifikasi seperti ini ya, file buku Anda telah berhasil diupload, berarti filenya sudah terupload ya. Nah, coba kita lihat datanya di file spreadsheet ini ya, upload data buku ini. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya, teknologi, kategori buku teknologi, Getting Started with Arduino. Nah, ini ya. Nah, ini lokasi filenya. Ini bisa kita klik ya kalau mau lihat. Nah, muncul deh itu bukunya ya teman-teman. Itu ya. Oke. Nah, misalnya nih tadi buku yang sudah kita upload nih ya. Nah, ini misalnya ada kesalahan nih tadi, ada kesalahan. Oh iya, tahun terbitnya bukan 2005, harusnya 2007. Nah, ini kita bisa klik edit your response ya. Edit your response. Nah, kita ganti deh di sini. 2007. Harusnya 2007 ya, bukan 2005. Terus kita submit lagi. Oke, nah itu ya. Kalau kita mau submit buku yang lain atau mau upload data buku yang lain, kita klik tombol submit another response ya.
Nah, tadi sudah berubah belum? Nah, ini ya sudah berubah ya. Atau misalnya karena ini sudah di close ya, misalnya ini sudah di close. Nah, ini gimana cara ngubahnya? Nah, langsung di sini aja ya, langsung di spreadsheetnya kita ubah. Gitu ya teman-teman ya, 2007 atau misalnya 2008 yang benar. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, coba kita upload lagi ya. Satu buku lagi ya, misalnya tentang sejarah ya. Kita kopikan lagi link Google Form-nya. Oke, tentang sejarah, kategori bukunya sejarah ya. Nah, kita upload dulu data bukunya. Judul bukunya itu, nah ini Sirah Nabawiyah ya. Oke, kita upload. Oke, ini agak besar ya, 10 MB, 10,52 MB, jadi agak sedikit lama untuk uploadnya. Nah, judul bukunya tadi Sirah Nabawiyah. Nama pengarang Fulan aja ya, Bapak kurang tahu ya. Penerbit buku mungkin penerbit aja. Tahun terbitnya misalnya 2010. Oke, ini contoh aja ya teman-teman ya. Kita submit lagi. Oke. Nah, udah nambah ya di spreadsheetnya ya. Oke, itu ya contohnya teman-teman. Oke, mungkin video tutorial membuat bukunya ini yang part pertama ya teman-teman ya. Bapak cukupkan sampai sini, jadi kita harus buat dulu tadi pertama buat Google Site-nya dulu ya. Di sini di Google Site ini ya, namanya Perpustakaan Digital SMP/IP Baitul Mal. Lalu kita buat folder drive perpustakaan digital di Google Drive ya. Lalu kita buat Google Form-nya untuk upload data bukunya. Lalu kita buat file spreadsheet-nya untuk melihat data buku yang sudah diupload ya. Lalu nah ini link untuk mengupload data buku melalui Google Form. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk part kedua nanti untuk proses akhirnya akan Bapak jelaskan di video part kedua ya. Oke teman-teman semua, mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Tunggu video part keduanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.